Kami dari kelompok 3 ingin membahas kontroversi penggunaan baterai pada mobil listrik Tesla yang ramah lingkungan dan menggunakan Bitcoin sebagai pembayarannya. Misi apa yang dibawa oleh Elon Musk? Tesla didirikan pada 1 Juli 2003 dengan kantor pusat di California, USA. Merupakan perusahaan industri otomotif terdiri dari desain, pembangunan, perakitan, dan penjualan kendaraan listrik. Tercatat perusahaan padat modal dengan jumlah karyawan Tesla per 31 akhir 2020 sejumlah kurang lebih 70.000 orang. Di luar otomotif, Tesla melakukan diferensiasi bisnis dengan meluncurkan pembangkit dan penyimpang energi untuk segmen rumah tangga dan industri yang diberi nama Powerwall dan Powerpack. Elon Musk merupakan orang di balik SpaceX, Tesla, SolarCity, dan merupakan founder dari The Boring Company. Sampai tahun 2020 memiliki kekayaan mencapai 102,9 miliar dolar. Visinya Green Development dengan tujuan mengubah dunia dan kehidupan manusia, mengurangi pemanasan global melalui peningkatan produksi dan konsumsi energi terbarukan atau renewable energy. Yang pertama, sayembara tender produsen nikel. Sebagai strategi jangka panjang, ekspansi Tesla, korporat, dan SCO seolah-olah tidak mengetahui potensi pengerusakan lingkungan yang begitu besar karena eksplorasi bahan tambang secara besar-besaran dengan iming-iming nilai kontrak yang besar berkelanjutan. Belum lagi isu Green Development, Green Engagement yang diagungkan oleh perusahaan ini yang menawarkan renewable energy dan kendaraan rendah karbon menjadi kontradiktif dengan visi besar korporat. Cuitan Musk yang booming yang seketika dan tiba-tiba menarik minat para investor atau pengguna Bitcoin dan sejenisnya dengan memborong dan mensahkan sebagai alat tukar produk Tesla. Kemudian mengeluarkan statement kembali 180 derajat atas pernyataannya sebelumnya dan berpotensi merugikan investor ditaksir mencapai sebesar 5.000 triliun. Hingga kasus ini masuk dalam peradilan di AS. Pengaruh Elon Musk sangat begitu memberikan efek yang cukup besar pada pengguna Bitcoin di seluruh dunia. Seharusnya CEO sebagai wajah perusahaan memiliki fungsi otonom dalam tindakan dan pengambilan keputusan haruslah menyadari risiko dan konsekuensi yang akan timbul pada dirinya dan para pihak yang berkepentingan. Dalam kasus ini, kami menggarisbawahi tindakan cuitan komentar yang tidak menentu sebagai kesengajaan dalam penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan secara finansial yang substansial pihak tertentu. Honesty. Dalam hal ini, atas sayembara tersebut korporat dan CEO seolah-olah tidak mengetahui potensi perusahaan lingkungan yang begitu besar karena eksplorasi nikel secara besar-besaran dengan iming-iming nilai kontrak yang besar. Vale Indonesia sebagai produsen terbesar nikel di Indonesia merespon bahwa permintaan tersebut sangat tidak mudah dengan isu keberlanjutan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan misi korporat dalam pengembangan Green Development. Fairness. Seharusnya CEO yang visioner mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan keberlangsungan bisnisnya, khususnya operasionalisasi bisnis utama dan penyokong. Dalam kasus ini, Musk membenturkan kepentingan pribadi dengan menggunakan pengaruhnya dalam menggunakan alat tukar Bitcoin untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan asas keadilan bagi investor atau pengguna baru yang mungkin terdampak pada substansi finansial. Win-win solution. Strategi CEO dalam menjalankan bisnis seperti terlihat abstrak dan seringkali menggunakan media sosial mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dengan sangat cepat tanpa memikirkan adanya dampak atas keputusan tersebut. Seharusnya CEO memimpin pengembangan bisnis atau perusahaan sesuai dengan long-term strategi yang turunkan ke dalam short-term strategi.
Akibat menimbulkan aksi maks di luar nalar sering menimbulkan harga yang saham melejit dan turun secara tiba-tiba. Kesimpulan, kompetensi inti dari Tesla adalah green development dan green engagement. Dengan produk rendah karbon, ramah lingkungan, dan memanjakan pengguna dengan berbagai fitur. Dalam pernyataannya, aksi-aksi korporasi dan CEO menunjukkan inkonsistensi dan kontroversial dalam mengkampanyekan pembangunan hijau. Karena di sisi lain, adanya eksploitasi nikel dan bahan bakar fosilnya untuk menyokong keberlanjutan bisnis Tesla dan lini bisnisnya. Sekian sharing session dari kelompok kami, dan kami tutup dengan quotes, "Ethical is the new normal. Unethical choice cannot be compromised." Salam bela negara dari kelompok 3. Terima kasih.